Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di bandara di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya aksi keempat pelaku saat menculik korban terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil. Sementara itu, jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Pemakaman dihadiri ratusan rekan dan kerabat korban. Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan di dekat pusara orang tuanya pada Kamis malam. Jenazah tiba pukul 21.30 setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tanpa singgah di rumah duka, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid dekat TPU, kemudian dimakamkan. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Pemirsa, dokter forensik temukan luka akibat benda tumpul di leher dan dada pada jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN yang tewas dibunuh hingga korban kesulitan bernapas. Hal itu diungkap tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati usai otopsi jenazah korban. Jenazah menggunakan pakaian batik coklat dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul 19.00 WIB dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penyidik setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus pukul 19.41. Demikian hasil kegiatan kami. Selanjutnya kami akan menunggu hasil pemeriksaan penunjang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan sekaligus pembunuhan Kepala Cabang salah satu bank BUMN di Jakarta, sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Ismalia. Semua terduga pelaku sudah ditangkap. Apakah polisi sudah mengetahui apa motif pelaku membunuh korban? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali, kemarin dari polisi sudah meringkus 4 tersangka pelaku pembunuhan kepala cabang di sebuah bank di Jakarta. Dan memang saat ini polisi masih memburu beberapa tersangka lainnya yang diduga menjadi dalang dan eksekutor dari pembunuhan tersebut, Davi. Sehingga sampai saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan polisi masih belum bisa mengungkapkan motif dari pembunuhan tersebut. Dan info terbarunya juga, Davi, bisa kami sampaikan bahwa dari Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ini mengungkapkan bahwa korban tewas akibat benda tumpul, dan akibat pukulan benda tumpul ini mempengaruhi tulang, leher, dan dada sehingga korban mengalami kekurangan oksigen dan kondisi ini akhirnya menimbulkan kematian. Dan juga sebagai informasi, Davi, ini memang sebelumnya korban ditemukan tewas di kawasan Cikarang, Jawa Barat dengan kondisi yang cukup mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata ditutup oleh lakban, Davi. Sebelumnya juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang beredar, korban ini mengenakan baju coklat yang tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang tidak dikenal. Dan juga sebelumnya dari pihak keluarga juga mengatakan bahwa sebelumnya korban tidak ada cekcok oleh orang lain, dan pihak keluarga ini menduga sejumlah orang tak dikenal itu sudah memantau korban sebelumnya, Davi, sehingga untuk mereka ini sebelumnya sudah membutuhkan korban dan melakukan penculikan saat lokasi sudah sepi. Seperti itu, Davi. Saat ini polisi memang masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan nantinya akan diungkapkan motif dari pembunuhan tersebut. Kembali ke Anda, Davi.
Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan berencana. Menurut Reza, pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Itu insentif. Elemen ketiga yang juga harus dihitung adalah terkait dengan sumber daya. Di tempat seperti apa? Alat melumpuhkan korban jenisnya apa? Berapa orang yang harus dikerahkan untuk menculik korban? Kemudian akan dibawa ke tempat seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan instrumen atau sumber daya. Dan yang keempat yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah elemen terkait dengan risiko, bahwa para pelaku maupun orang yang mempekerjakan para pelaku sudah memperhitungkan risiko apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana kemudian mengatasi risiko-risiko itu. Misalnya bagaimana merusak CCTV, bagaimana membangun alibi, mempengaruhi para saksi, melarikan diri dari kejaran polisi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau target, insentif, dan sumber daya serta resiko itu dipastikan tersedia di kepala pelaku atau para pelaku dan orang-orang di belakang mereka, maka sekali lagi ini bisa disebut sebagai pidana berencana dengan hukuman yang Wamenaker Emmanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Emmanuel Ebenezer terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Noel mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Emmanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya.
KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Emmanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya. Tidak ada sedikitpun kasus pemerasan, dan apa yang kami lakukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait penetapan tersangka Emmanuel Ebenezer, kami telah terhubung dan rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat malam, Amrina. Apakah betul Ebenezer menyangkal dirinya terlibat OTT KPK dan tadi juga sempat menangis, Amrina? Iya Davi dan juga pemirsa, tadi benar sekali yang Davi sampaikan berkaitan dengan bagaimana reaksi dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer berkaitan dengan dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka, bahwa usai tadi ia ditetapkan sebagai tersangka dalam press conference, memang Emmanuel Ebenezer menyangkal bahwa ia terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang sedang didalami oleh KPK ini. Ia menyebut bahwa tindakan yang ia lakukan bukan pemerasan, melainkan berupa tindakan sukarela, sehingga ia menyangkal adanya dugaan tindakan pemerasan yang disebutkan oleh KPK dalam press conference tadi. Dan kita juga melihat secara langsung tadi dalam press conference bahwa Emmanuel Ebenezer memang sempat menitikkan air mata sembari menyampaikan permintaan maafnya kepada sejumlah pihak, yakni kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada keluarganya. Dan berkaitan dengan pada hari ini, selain Emmanuel Ebenezer yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ini kurang lebih terdapat 10 tersangka lainnya, yang mana diantaranya mereka berasal dari lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan juga berasal dari sejumlah perusahaan swasta, yakni PT KAM. Dan 11 tersangka ini telah ditahan di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih, ditahan kurang lebih selama 20 hari ke depan, mulai pada hari ini tanggal 22 Agustus 2025 hingga nanti pada tanggal 10 September 2025. Dari pihak KPK menyampaikan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap 11 tersangka ini dilakukan dikarenakan nantinya akan dilakukan pendalaman dan juga pemeriksaan lebih lanjut untuk nantinya bisa menggali berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja ini. Dan juga Davi dan juga pemirsa, dari press conference yang tadi disampaikan oleh KPK, diketahui bahwa adanya kasus dugaan pemerasan ini berawal dari adanya laporan aduan masyarakat, di mana dalam operasi tangkap tangan KPK mengungkap bahwa tenaga kerja ini oleh para tersangka yang aslinya untuk sertifikasi K3 ini hanya berbiaya Rp275.000, ini di markup oleh para tersangka yang mana mereka bekerja sama, sehingga para tenaga kerja harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta. Dan ini merupakan salah satu bentuk tindakan pemerasan, di mana modus-modusnya ini berupa memperlambat atau bahkan tersangka ini tidak memproses adanya sertifikasi K3 apabila para tenaga kerja ataupun juga buruh tidak mau membayar sesuai dengan nominal yang diberikan. Dan secara total dari
dari pihak KPK menyebutkan bahwa aliran dana yang diterima oleh 11 tersangka ini berada di angka kurang lebih 81 miliar rupiah, di mana 3 miliar ini mengalir kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, sementara sisanya ini mengalir ke tersangka-tersangka lainnya, di mana untuk tersangka yang paling banyak menerima aliran dana ini adalah tersangka berinisial IBM yang menerima 69 miliar rupiah, dan dari pihak KPK menyebutkan bahwa tersangka dipersangkakan pasal berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meskipun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi dengan biaya lebih tinggi dari harga resmi, dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu, buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah gitu ya, nah ini 3 pihak. Nah 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000 gitu. Mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya, karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak, angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah, gitu. Yang jelas pasti miliaran, gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini udah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bukti. Usai operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Immanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Usai KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sekaligus Ketua Umum Jokowi Mania sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan kami Zainur Rohman, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam Bang Salvator. Bang Rohman, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, kabar baik. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Rohman terlebih dahulu deh. Melihat tayangan tadi apa yang dikatakan oleh Bung Noel, kemudian juga terhadap kasusnya hari ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu sangat mengecewakan ya, orang yang promosi hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi saat ini menyandang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ya meskipun kalau dari sisi undang-undang tentu penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu memiliki syarat. Dia hanya bisa dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu adalah ketika korupsinya dilakukan terhadap dana-dana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana,
penanggulangan krisis ekonomi atau kerusuhan sosial, atau yang terakhir adalah yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut sebagai residivis gitu ya. Nah, tetapi menurut saya apapun itu tentu ini sangat kontradiktif ya, sayang sekali. Tentu di luar kita tetap menghormati proses yang berjalan di KPK dengan mengedepankan presumption of innocence. Yang kedua dari sisi kasusnya, ini kasus sangat mengecewakan ya. Lagi-lagi kenapa di Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang berlangsung ya penyidikan perkara korupsi pemerasan TKA, tenaga kerja asing. Kasus itu belum selesai di KPK, masih jalan, ongoing. Tiba-tiba ada kasus baru lagi. Nah, di kasus baru ini nampaknya KPK berhasil mengembangkan. Salah satunya adalah menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan gitu. Nah, yang kita bisa baca adalah ini kasus berlangsung sejak lama, 2019 sampai 2024-2025 gitu ya. Nah, apakah wamen ini hanya sekadar menikmati, atau wamen ini punya peran-peran yang lain? Nanti biarkan KPK yang akan menjelaskan itu di depan persidangan. Tetapi saya cukup tertarik dengan satu nama, yaitu IBM. IBM ini dapat bagian besar sekali gitu ya. Itu dapat bagian dari hasil suap atau hasil pemerasan atau hasil gratifikasinya itu hingga sampai 60-an miliar dibandingkan dengan IEG gitu ya. IEG itu cuma 3 miliar sejauh ini yang disampaikan oleh KPK. Nah, siapa IBM ini gitu ya? Padahal kalau dilihat dari jabatannya hanya koordinator, itu kalau tidak salah eselon 3 gitu ya. Nah, pasti ada sesuatu di balik ini semua. Masih ada banyak orang yang sangat mungkin menerima aliran-aliran dana dari IBM ini. Bayangkan mengumpulkan dana dari para pencari sertifikat K3 ini gitu ya, yang tadinya bertarif 275.000 menjadi 6 juta, itu kan luar biasa ya, pemerasannya atau nilai suapnya atau gratifikasinya luar biasa besar. Itu dikumpulkan bisa sampai 80 sekian miliar gitu ya. Dan untuk IBM sendiri ada di angka 69 miliar. IEG ini kecil kalau dibandingkan IBM gitu ya. Itu baru diketahui oleh KPK sebesar. Sebelum kita sampai ke IBM, Mas Rohman, saya ke Bang Salvator. Bang Salvator, Bang Noel ini kan dikenal galak begitu ya, terutama di lingkungan teman-teman media juga. Dalam sidaknya Bang Noel memperingatkan marah-marah jangan ada yang menyimpang. Tapi faktanya ternyata terjerat pemerasan kemudian kepada pekerja. Tanggapan Anda, Bang Salvator? Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas. Yang pertama, kita merasa sedih, prihatin terhadap apa yang menimpa Wamenaker. Sebab peristiwa ini sangat kita sayangkan, berlawanan dengan apa yang dinarasikan oleh Presiden kita Prabowo. Kita sebagai relawan baik Jokowi mania, kemudian Prabowo mania pada saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, kita mendukung beliau dengan relawan bernama Prabowo Mania 08. Kemudian peristiwa yang terjadi hari ini perlu diketahui bahwa ini peristiwa hukumnya terjadi sudah di masa lampau. Kemudian pada masa itu Wamenaker belum menjabat sejak 2019. Iya, kemudian pada saat transisi itu beliau belum punya kekuasaan, masih meraba bagaimana kegiatan, bagaimana proses, karena beliau aktivis, belum pernah menjadi pejabat, jadi masih belajar untuk menjadi pejabat. Nah, maksudnya gimana, Bang Salvator? Sebentar, mohon maaf saya potong. Tapi KPK mengatakan Bang Noel ini menerima aliran dana senilai 3 miliar. Kemudian bagaimana mungkin Anda mengatakan kasus ini terjadi di masa lampau dan tidak melibatkan Bang Noel? Iya, ini kan kita rekonstruksi peristiwa hukumnya. Untuk masuk ke situ kan perlu kita ketahui latar belakangnya. Ya kan? Pada saat itu beliau pada masa transisi, jadi tidak tahu apakah duit ini entah dari mana, siapa yang memberikan. Yang terpasti bahwa peristiwa yang dikatakan terkait pemerasan itu, saya berpendapat dugaan saya tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Kenapa? Karena di situ harus ada pemaksaan, harus ada permintaan, harus ada ancaman.
kalau dimaksud dengan pasal pemerasan. Kalau dipaksakan pasal pemerasan, saya pikir ini bakalan tidak terpenuhi unsur-unsurnya dari peristiwa yang disampaikan, rilis yang disampaikan. Sebab kita ketahui peristiwa pada saat OTT itu tidak kejadian pada malam beberapa hari kemarin yang disampaikan ke media bahwa itu OTT. Terjadinya bukan OTT, dia diminta keterangan sebagai saksi mulanya di rumah dinas. Berdasarkan keterangan-keterangan pihak yang sudah diminta keterangannya. Nah, terlihat dari apa yang dihasilkan pada press conference bahwa yang diterima atau yang dikatakan bukti 3M itu kan kita harus dalami juga. Apakah dia benar menerimanya secara langsung ya, atau bukan dia yang terima, orang yang memberikan seakan-akan ucapan terima kasih, kan kita nggak tahu juga. Nah ini menarik. Kalau menjabat pada saat itu. Menarik. Ini katakanlah kita ikuti logika pemikiran Bang Salvator. Saya ke Mas Rohman. Kalau mengikuti logika konstruksi peristiwa yang dikatakan Bang Salvator, artinya Bang Noel meskipun menerima 3 miliar ini tidak ada keterlibatan. Sebenarnya seperti apa pandangan Anda, Bang Rohman? Ya, KPK mengatakan itu penerimaan pada Desember 2024. Kalau Desember sudah menjabat sebagai Wamenaker gitu ya. Artinya sudah berstatus sebagai penyelenggara negara. Kalau statusnya bukan penyelenggara negara, itu bisa dijerat menerima aliran dana dari pencucian uang misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masuk pemerasan ataukah masuk yang lain? KPK mengantisipasi. Kenapa? Karena KPK menjeratnya itu dengan kumulatif alternatif dengan pasal 12 huruf B besar gitu ya. Itu penerimaan gratifikasi. Jadi KPK sudah mengantisipasi kalau misalnya unsur pemaksaannya itu tidak terpenuhi, akan dialihkan ke pasal gratifikasinya gitu. Dan menurut saya ketika seorang penyelenggara negara menerima pemberian yang bertentangan dengan kewajiban, itu unsurnya jelas sudah terpenuhi. Kenapa KPK tetapkan IEG ini sebagai tersangka? Ya karena KPK sudah yakin pegang alat buktinya dan dari unsur-unsurnya itu terpenuhi. Itu yang saya katakan tadi. Nah, saya justru ingin kembali ke soal ini ya, soal apakah IEG ini memang deserve ketika di masa-masa awal menjabat, atau IEG ini memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman soal apa yang telah dilangsungkan selama ini di Kemenaker ini, yaitu praktik meminta bagian, memeras, ya saya sebut ini pasti pemerasan lah. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak membayar sejumlah yang diminta, tidak diberikan, itu pemerasan gitu ya. Berbeda dengan misalnya menawari gitu ya, Anda boleh bayar ke saya, nanti saya berikan kepada Anda gitu ya. Nah, kalau keterangan KPK, informasinya kan kalau tidak memberikan, maka sertifikasi K3-nya tidak akan dikeluarkan. Itu pemerasan gitu. Tetapi itu nanti akan menjadi materi dari persidangan. Nah, yang menurut saya cukup menarik ini adalah, ini apakah IEG ini kaget ketika mendapatkan jabatan, kemudian diberikan uang, kemudian diterima, atau sekali lagi IEG ini mengetahui. Kalau mengetahui, tentu keterlibatannya, perannya itu menjadi lebih dominan daripada sekadar menerima uang sebesar 3 miliar itu, Bang Davi. Ya, saya ke Bang Salvator. Bang Salvator, sebagai seorang wakil menteri, ketika menerima 3 miliar ini kan pasti mengetahui dari mana asalnya, kemudian dengan alasan apa dan lain sebagainya, yang tadi kata Bang Rohman memenuhi unsur. Tanggapan Anda? Iya, kalau dikatakan pasti atau tidak pasti kita nggak tahu, sebab itu kan hanya diketahui oleh Wamenaker tersendiri. Nah, perihal itu, kalau misalnya ditanyakan tahu nggak nerima uangnya dari mana, nggak tahu. Kita nggak tahu, sebab kita juga belum masuk kepada konteks peristiwa hukum yang di dalam situ. Kemudian belum sampai dengan detik ini kita belum berkomunikasi secara langsung. Tapi Desember itu kan Bang Noel sudah menjabat, Bang Salvator. Iya. Benar, sudah menjabat itu dalam masa transisi. Dalam masa transisi itu kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan momen ini
untuk kepentingannya apa kan kita nggak tahu juga itu materi dalam pokok perkara. Makanya dugaan kita sejauh ini adalah ini dijebak. Oke, jadi Anda tetap yakin bahwa ini jebakan dan biarkan proses ini berjalan di pengadilan, pembuktiannya seperti apa begitu ya. Baik, kita pantau terus kasusnya, kita pantau terus dan kita kawal terus prosesnya nanti seperti apa di pengadilan. Terima kasih Bang San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Zainur Rahman juga terima kasih. Pukat UGM sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa oleh penyidik. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sianiparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan. Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan setenis-tenisnya gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian. Sebelumnya, ahli digital forensik atau terlapor Rismon Sianipar dan 2 terlapor lainnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Ketiganya kompak membawa buku setebal 700 halaman miliknya yang memuat hasil penelitian dan kajian terhadap keaslian ijazah Jokowi. Sebanyak 3 orang terlapor memenuhi panggilan terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 Jokowi di Direskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Ketiga terlapor tersebut diantaranya Rismon Hasiolan Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdrian Noviansyah Susilo. Mereka kompak membawa buku Jokowi White Paper dan buku penelitian polemik ijazah palsu Jokowi. Sebelum pemeriksaan dimulai, kuasa hukum terlapor Ahmad Khosiduddin menyampaikan pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum waktu maghrib. Pemeriksaan hari ini, yakni kami tidak ingin ada pemeriksaan yang melampaui batas-batas ya hak-hak kemanusiaan orang ya, jangan sampai malam. Dan kemarin alhamdulillah sudah dipenuhi, jadi dari 3 saksi yang diperiksa itu semuanya rata-rata sebelum maghrib sudah selesai. Jadi kemarin ada Roy Suryo, ada Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana akui dirinya dapat aliran dana dari Ridwan Kamil terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan sebuah bank. Hal itu terungkap usai Lisa diperiksa oleh KPK. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil.
Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Salam yang hadir, yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PPB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PPB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu adanya tidak adanya surat itu perlibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya? Saya kan diundang. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PPB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikan PPB. Berarti kenaikan PPB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pasca demo besar yang digelar warga 13 Agustus lalu, warga Pati sempat kehilangan jejak bupatinya. Namun Bupati Pati Sudewo akhirnya kembali muncul dan mulai beraktivitas normal. Padahal sebelumnya dikabarkan sakit. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Devi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Bupati Pati Sudewo akhirnya kembali muncul di hadapan publik setelah 8 hari tidak terlihat pasca unjuk rasa ribuan warga menolak kenaikan PBB pada 13 Agustus lalu. Sudewo menghadiri acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati, Jawa Tengah. Menanggapi isu dirinya sakit, Bupati Sudewo mengaku kini kondisinya sehat. Dirinya mengungkap baru kembali dari Jakarta untuk menghadiri rapat asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, di mana dirinya menjawab sebagai Wakil Ketua Umum 1. Terkait proses panitia khusus atau pansus hak angket pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD Pati, Sudewo menegaskan sikapnya. Alhamdulillah doanya. Dan di Jakarta ya karena itu Apkasi, ada rapat Apkasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak? Ya.